Ratusan warga Kiara Pedes Purwakarta, Jawa Barat Jumat malam dilarikan ke puskesmas akibat mengalami keracunan makanan. Para korban mengaku mengalami pusing, mual, muntah hingga diare usai menyantap nasi kotak yang dibagikan dari salah satu masjid. Hingga dini hari, jumlah korban mulai dari anak-anak hingga orang dewasa terus bertambah, bahkan totalnya mencapai 160 orang. Total yang masuk sekarang ada 90, 10-nya rawat inap, 80 yang rawat jalannya. Semuanya dengan keluhan mual, muntah yang terus menerus. Karena di sini udah nggak muat, udah penuh, dibawa ke puskesmas Kiara Pedes dan dibawa ke puskesmas Wanayasa. Dan barusan ada info juga, ada yang dilarikan ke rumah sakit. Pagi ini tersisa 10 korban yang masih dirawat, sementara puluhan lainnya sudah membaik dan memilih pulang ke rumah. Pihak desa menyebut sebanyak 250 nasi kotak dibagikan pada warga pada Jumat berkah usai sholat Jumat. Petugas mengamankan sisa makanan yang dikonsumsi warga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kandang terbakar akibat korsleting listrik, ribuan ekor ayam hangus terpanggang api. Lepas dari pengawasan orang tua, balita berusia 4 tahun tenggelam di aliran anak Kali Ciliwung. Tiga dari 4 korban kecelakaan pesawat Super Tucano TNI Angkatan Udara telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang. Halo pemirsa, hari kedua kecelakaan pesawat Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur, petugas masih belum mengevakuasi puing pesawat. Saya Razisa Nadia, inilah seputaran news siang selengkapnya. Akibat korsleting listrik, kandang peternakan ayam di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ludes terbakar. Ribuan ekor ayam hangus terpanggang api. Kebakaran kandang peternakan ayam ini terjadi di Desa Buduk Sidorejo, Mubo Pito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Api dengan cepat membakar kandang sepanjang 100 meter. Akibatnya 8.000 ekor ayam mati terpanggang. Diduga kebakaran yang terjadi dini hari ini akibat korsleting listrik. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi tetapkan 3 pelaku pembunuhan pegawai MRT yang jasadnya dibuang di BKT Cakung, Jakarta Timur sebagai tersangka. Pelaku merencanakan aksinya dengan modus berpura-pura membeli mobil korban. Inilah ketiga pelaku pembunuhan yang juga menggasak mobil korban seorang karyawan MRT yang terjadi awal November lalu. Para pelaku merencanakan aksinya yang diawali dengan berpura-pura membeli mobil korban. Pelaku mengajak korban bertemu di salah satu apartemen di Jakarta Selatan yang kemudian dibius melalui campuran air minum namun gagal. Para pelaku sempat berdalih telah mentransfer uang jual beli mobil yang disepakati, namun korban curiga bukti transfer yang ditunjukkan palsu. Di perjalanan, para pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas yang jasadnya dibuang di aliran BKT Cakung, Jakarta Timur. Polisi meminta satu pelaku lain yang kini buron berinisial GPI untuk segera menyerahkan diri. Satu orang saat ini masih dalam pengejaran DPO. Kita sudah menghimbau, tolong bantu himbau agar segera menyerahkan diri. Karena ini sangat berbahaya sekali orang ini. Apabila bertemu petugas dan melakukan perlawanan, pasti akan kita tindak tegas. Ketiga pelaku ini bakal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati melaporkan. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita 4 tahun hilang tenggelam di aliran anak Kali Ciliwung, Senen, Jakarta Pusat. Ibu korban tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya yang pamit jajan ke warung tak kunjung pulang.
Kesedihan terpancar dari wajah ibu korban setelah mengetahui anak balitanya yang berusia 4 tahun hilang diduga hanyut terbawa arus anak Kali Ciliwung di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Isak tangis pecah saat Ayu menceritakan awal kejadian anaknya hilang setelah pamit jajan di warung dekat rumahnya. Tak lama berselang, ibu korban mendapat informasi anak laki-lakinya jatuh ke kali saat bermain bersama teman sebayanya. Meski sempat dilakukan pencarian di sepanjang bibir kali, namun keberadaan panca anaknya tak juga ditemukan. Tadi dia bilang minta jajan, terus dia minta, "Bu, bikinin Nestle ya, Aca pengen makan Nestle." Saya bikinin, dia ngilang, katanya jajan dulu. Abis jajan dia nggak pulang-pulang, temennya ngasih tahu, katanya panca jatuh ke kali. Tak dilihat di kali udah nggak ada apa-apa, bapaknya sampai ke ujung juga nggak ada. Hingga Sabtu pagi saat ini, tim penyelamat dari BPBD DKI Jakarta dikerahkan ke lokasi untuk mencari keberadaan korban. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Leon Dozan, anak aktor laga Willy Dozan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan terhadap pacarnya. Leon ditangkap di rumahnya di Jakarta Selatan dan kasusnya tengah diselidiki Polres Metro Jakarta Pusat. Leon Dozan, anak aktor laga Willy Dozan, hanya bisa tertunduk saat digelandang aparat Polres Metro Jakarta Pusat. Mengenakan baju tahanan, Leon terlihat lesu, berbanding terbalik dengan rekaman video yang beredar saat dirinya menganiaya pacarnya, Rinoa Aurora Senduk. Leon melakukan penganiayaan terhadap pacarnya sebanyak 2 kali, yakni di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Cinere 30 September lalu dan di rumah korban di Gambir, Jakarta Pusat 7 November lalu. Penganiayaan kali kedua, korban mengalami luka pada bagian tangan, leher, dan paha. Dalam rekaman video penganiayaan yang beredar, Leon sempat menyebut kata-kata yang dinilai menghina institusi Polri. Kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh korban ke Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Pusat karena tempat kejadian perkara berada di wilayah Jakarta Pusat. Terhitung mulai hari ini, kami telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Tersangka ini menjalin hubungan dengan korban kurang lebih selama 1 tahun, sejak Oktober 2022. Kemudian ada perasaan cemburu akibat melihat cat dan sebagainya. Saat berada di Mapolres Jakarta Pusat, Leon sempat menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan Polri. Terutama saya minta maaf karena saya sudah melakukan kesalahan, telah mengata-ngatai institusi Polri. Saya hilaf atas perbuatan saya. Polisi telah menetapkan Leon Dozan sebagai tersangka. Leon dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan penghinaan institusi Polri dan terancam penjara di atas 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hari kedua kecelakaan 2 pesawat Super Tucano yang jatuh di lereng Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, petugas masih belum mengevakuasi puing pesawat. Hari kedua kecelakaan pesawat Super Tucano, aparat Brimob Polda Jawa Timur dan TNI Angkatan Udara masih siaga di lokasi kejadian. Petugas gabungan masih berjaga-jaga di 2 titik jatuhnya pesawat. Di antaranya di Desa Keduung, Kecamatan Puspo, dan Gunung Pundi Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Petugas belum mengevakuasi puing-puing pesawat dan masih fokus mencari anggota tubuh korban yang masih belum ditemukan. Belum dipastikan kapan puing pesawat akan dievakuasi. Kedua ini kita pengamanan area karena kita sudah serahkan dengan dari rekan-rekan TNI Angkatan Udara, khususnya rekan-rekan dari Paskas. Kita hanya pam area, membantu apa yang nanti dibutuhkan dari. Masyarakat diimbau tidak mendekat ke bangkai pesawat bila belum ada perintah dari otoritas terkait, karena dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan bersama. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 dari 4 korban kecelakaan pesawat TNI AU dimakamkan di Taman Makam Pahlawan untuk Suropati, Kota Malang, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan secara militer.
3 orang korban kecelakaan pesawat Super Tucano Kamis siang di Puspo Pasuruan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan untuk Suropati Jumat siang. Para korban adalah Kolonel Anumerta Sanda Gunawan, Marsma Anumerta Widiono, dan Marsma Anumerta Suban. Sementara Letkol Anumerta Yuda Seta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Madiun. Pemakaman dilakukan dengan cara militer dengan Inspektur Upacara Pangkopsud 2 dan dihadiri Wakasau Marsekal Madya TNI Agustinus Gustaf Brukman. Melambungnya harga kacang kedelai membuat para pengrajin tempe terancam gulung tikar. Di Kota Cimahi, Jawa Barat, untuk tetap bertahan, sejumlah pengrajin terpaksa mengurangi jumlah produksi tempe. Sementara di Mandailing Natal, Sumatera Utara, tingginya harga kedelai membuat sejumlah karyawan pengrajin tahu terpaksa dirumahkan. Sejumlah pengrajin tempe di Kota Cimahi, Jawa Barat mengeluhkan tingginya harga kacang kedelai impor yang kini tembus di angka Rp12.700 per kilogram. Harga ini melonjak dari harga sebelumnya di kisaran Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga telah terjadi selama beberapa pekan terakhir. Para pengrajin tempe mengaku keberatan dengan biaya operasional yang kian membengkak dan memutuskan untuk mengurangi jumlah produksi tempe dari 100 kg kini hanya 50 kg per hari. Murah ada, tapi kan kualitasnya jelek. Kalau pakai yang bagus, kita harga nggak bisa main kan gitu, paling dikecilin kan gitu. Jika harga kacang kedelai impor terus naik, bukan tidak mungkin para pengrajin tempe ini terancam gulung tikar. Sementara itu, mahalnya harga kedelai yang mencapai Rp14.000 per kilogram membuat sejumlah produsen tahu di Mandailing Natal, Sumatera Utara mem-PHK sejumlah karyawannya. Tak hanya itu, produsen juga terpaksa mengurangi jumlah produksi tahu. Mahalnya harga kedelai impor tak lagi sebanding dengan harga jual tahu yang masih bertahan di harga Rp7.000 per tahu. Karyawan terpaksa otomatis kurangilah, masa sedikit. Produsen tahu dan tempe berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga kedelai impor agar pengusaha kedelai tidak gulung tikar. Tim kontributor iNews melaporkan. Mahalnya harga beras di pasaran yang mencapai Rp15.000 per kilogram membuat ratusan orang menyerbu operasi pasar beras murah di Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, ratusan warga berdesakan antri menerima bantuan pangan. Tingginya harga beras di pasar tradisional yang sudah mencapai Rp14.000 per kilogram membuat warga menyerbu operasi pasar beras murah di Kota Cimahi, Jawa Barat. Warga yang didominasi kaum ibu antusias membeli beras 5 kg dengan harga Rp51.000. Operasi beras murah ini disambut positif warga karena melambungnya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran. Ya, terlalu naik lah. Ada bantuan begini, terima kasih. Harganya berapa, Bu? Ini Rp1.000 untuk 5 kilo. 5 kilo. Kalau di pasar berapa, Bu? Udah 1 kilo hanya udah 13. Melakukan melalui operasi pasar murah ini adalah bentuk upaya kita untuk mampu menyikapi kondisi inflasi yang masih terjadi di seluruh wilayah. Operasi beras murah ini dilakukan untuk menekan harga beras di pasaran dan juga menekan inflasi. Ratusan warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah antri berdesakan demi mendapatkan bantuan pangan gratis. Warga antri demi mendapatkan bantuan berupa 10 butir telur dan 1 kilogram daging ayam. Bantuan pangan ini merupakan program pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi keluarga berisiko stunting. Telur butir sama ayam. Telurnya berapa? Butir. 10. Bantuan ini yang berapa kali Ibu terima? 2 kali. 2 kali ini ya? Rencana bantuan ini buat apa, Bu? Anak lah. Warga berharap pemerintah terus membagikan bantuan pangan, terlebih di tengah tingginya harga berbagai kebutuhan pokok di pasaran. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, untuk memohon keberkahan dan keselamatan bangsa, ribuan orang menghadiri sholawat kebangsaan di alun-alun Besuki, Situbondo.
Sholawat kebangsaan ini dibanjiri ribuan orang di alun-alun Besuki Situbondo. Jemaah memanjatkan doa bersama sambil bersolawat untuk menjemput ganjaran dan keberkahan. Selain bersolawat, para jemaah juga diajak melakukan ruqyah massal yang diharapkan menghilangkan penyakit dan hal mengerikan di tubuh. Pemirsa, musim hujan biasanya menjadi puncak berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti, penyebab penularan penyakit demam berdarah. Masyarakat diminta waspada untuk selalu membersihkan lingkungan, terutama di tempat yang kerap menjadi sarang nyamuk. Memasuki musim penghujan, masyarakat diminta waspada terhadap penularan penyakit demam berdarah. Di wilayah Yogyakarta, pasca beberapa hari diguyur hujan, telah terdapat kasus demam berdarah dirawat di Rumah Sakit Pratama, Kota Yogyakarta. Mencegah kasus demam berdarah menjadi wabah, masyarakat diimbau agar tetap menjaga kebersihan lingkungan. Di antaranya selalu membersihkan tempat-tempat yang kerap menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Jadi kami harap untuk bulan-bulan ke depan ketika hujan sudah lebih sering lagi, menghimbau masyarakat untuk lebih menjaga kebersihannya, terutama 3M di sekitar lingkungannya supaya tidak terjadi lonjakan demam berdarah di Kota Yogyakarta. Telur nyamuk Aedes aegypti dapat bertahan hidup di tempat kering. Jika telur nyamuk tersebut terkena tetesan air, dapat menetas menjadi jentik nyamuk. Telur nyamuk itu bisa bertahan di udara bebas itu sekitar 4 bulan. Jadi begitu kena tetesan hujan, ini dia akan menjadi jentik-jentik dan nanti akan menjadi nyamuk yang akan. Untuk menekan kasus demam berdarah, masyarakat diminta agar jangan kendor dalam melaksanakan 3M, yakni menguras bak tampungan air secara rutin, menutup penampung air, dan mengubur barang-barang yang bisa menampung air, agar tidak menjadi tempat nyamuk bertelur. Dari Kota Yogyakarta DIY, Gali Wisma, iNews melaporkan. Bridgestone Tire Indonesia meluncurkan produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan serta kenyamanan pelanggannya. Produk terbaru ini mengadopsi teknologi Eliten yang mengurangi dampak lingkungan. Produk terbaru ini resmi diluncurkan Bridgestone Tire Indonesia di kawasan industri Surya Cipta, Karawang pada Rabu lalu. Produk ini mengusung inovasi terkini yang ramah lingkungan berupa teknologi Eliten yang diharapkan menjadi solusi mengurangi dampak lingkungan, yang juga terbukti mampu meningkatkan daya cengkram untuk memiliki jarak pengereman lebih pendek, bahkan di permukaan jalan yang lembab hingga basah. Salah satu keunggulan yang paling utamanya di mana ban ini menggunakan bahan yang tentunya lebih ramah lingkungan. Ban ini menyebabkan RRC-nya, jadi yaitu rolling resistance coefficient-nya menjadi lebih rendah, sehingga pemakaian bahan bakar dan juga tentunya emisi gas buang bisa lebih rendah juga. Ini untuk EP300 Eliten ini adalah produk yang memang kita tujukan kepada market yang besar. Selain unggul dalam performa, produk terbaru ini juga memiliki masa yang lebih tahan lama. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Kamakiri, jumpa kita siang ini. Saya Raisa Nadia bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.